Dalam RBL kali ini, kita akan membuat suatu alat yang bernama alat pendeteksi magnet. Sebenarnya, alat pendeteksi magnet itu apa sih? Ya, seperti namanya, pendeteksi magnet adalah alat yang berfungsi untuk mendeteksi keberadaan benda-benda yang bersifat magnet. Percobaan RBL ini memiliki tujuan untuk mendeteksi keberadaan benda-benda yang bersifat magnet dengan membuat alat pendeteksi magnet menggunakan motor listrik sederhana. Sebenarnya alat pendeteksi magnet itu gimana sih cara membuatnya? Daripada bingung, langsung aja yuk ke tutorial cara pembuatannya. Oke, untuk alat dan bahan yang digunakan, di sini kita menggunakan selotip, klip kertas, kemudian tabel tembaga, dan ada magnet kecil dan magnet besar, baterai, karet gelang, dan yang terakhir di sini kita membutuhkan gunting. Untuk pembuatan alat pada percobaan ini ialah pertama kita siapkan alat dan bahan, kemudian kita siapkan paper clip yang sudah dibentuk seperti penyangga, di mana paper clip ini yang sudah dibentuk penyangga akan digunakan untuk menyangga kabel tembaga yang telah dililitkan. Kemudian kita rekatkan penyangga ke baterai menggunakan selotip. Hal ini bertujuan agar penyangga tersebut tidak terpengaruh oleh magnet ketika didekatkan ke magnet. Jikalau diperlukan, bisa ditambahkan menggunakan karet gelang untuk mempererat penyangga dengan baterai. Kemudian sesuaikan panjang penyangga agar seimbang. Lalu taruh kabel tembaga yang sudah dibentuk lingkaran atau kumparan di penyangga yang telah direkatkan ke baterai. Kumparan yang digunakan ialah dengan 10 lilitan dan 20 lilitan. Kemudian variasikan pada alat percobaan ini. Variasi yang digunakan berupa variasi baterai, variasi magnet, variasi lilitan, dan juga variasi pada jarak medan magnet. Gimana video tutorialnya tadi? Cukup mudah kan dalam membuat alatnya? Bila penasaran, kalian bisa kok mencobanya sendiri di rumah. Nah, setelah mengetahui cara membuat alat pendeteksi magnet, selanjutnya kita akan melihat pengaruh-pengaruh variasi yang digunakan terhadap alat dalam percobaan kali ini. Berdasarkan percobaan RBL pendeteksi magnet menggunakan motor listrik sederhana pada kumparan dialiri arus listrik, kumparan tersebut akan didekatkan pada medan magnet. Kemudian, pada medan magnet diletakkan di dekat kumparan yang dialiri arus listrik. Terjadi perbedaan gaya antara kumparan dan magnet yang menyebabkan munculnya gaya Lorentz. Gaya Lorentz sendiri merupakan gabungan antara gaya elektrik dan gaya magnetik pada suatu medan elektromagnetik. Arus listrik dalam medan magnet akan memberikan gaya jika kawat yang membawa arus dibengkokkan menjadi sebuah lingkaran atau loop. Salah satu sisi loop didekatkan dengan sisi loop lainnya sehingga mendapatkan gaya yang berlawanan. Gaya yang berlawanan ini akan menghasilkan tenaga putar atau torsi untuk memutar kumparan. Dari pengertian tersebut didapatkan persamaan besar gaya Lorentz sebagai berikut. Setelah mengetahui pengaruh gaya Lorentz, selanjutnya kita akan masuk ke dalam variasi percobaan. Untuk variasi yang pertama adalah variasi baterai. Untuk percobaan pertama, kita akan menggunakan satu baterai, 10 lilitan, dan sebuah magnet. Di percobaan kedua, kita akan menambah baterai menjadi 2 buah, lilitan tetap sama yaitu 10, dan tetap menggunakan magnet besar.
Pada pendeteksi magnet menggunakan motor listrik dalam variasi baterai, terlihat bahwa penggunaan dua baterai jauh lebih cepat berputar kumparannya dibandingkan dengan satu baterai. Hal ini sesuai dengan rumus gaya Lorentz membentuk momen koppel, bahwa besarnya kuat arus berbanding lurus dengan torsi atau kecepatan putar kumparan. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke variasi magnet. Variasi magnet percobaan pertama, kita akan menggunakan satu baterai, 20 lilitan, dan sebuah magnet besar. Selanjutnya, di percobaan kedua, kita akan menggunakan satu baterai, 20 lilitan, dan kita ubah magnetnya menggunakan magnet kecil. Dari video tadi dapat kita simpulkan, dalam variasi magnet terlihat bahwa penggunaan magnet yang besar jauh lebih cepat kumparannya dibandingkan dengan magnet yang kecil. Hal ini sesuai dengan rumus gaya Lorentz membentuk momen koppel, bahwa besarnya magnet berbanding lurus dengan torsi atau kecepatan putar kumparan. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke variasi lilitan. Di percobaan pertama, kita akan menggunakan satu baterai, 10 lilitan, dan sebuah magnet besar. Di percobaan kedua, kita akan menggunakan satu baterai dan menambah jumlah lilitannya menjadi 20 lilitan dan menggunakan magnet besar. Dari video tadi dapat kita simpulkan bahwa dalam variasi jumlah lilitan dengan magnet terlihat bahwa penggunaan jumlah lilitan sebanyak 20 jauh lebih cepat berputar kumparannya dibandingkan dengan jumlah lilitan sebanyak 10. Hal ini sesuai dengan rumus gaya Lorentz membentuk momen koppel, bahwa besar jumlah lilitan berbanding lurus dengan torsi atau kecepatan putar kumparan. Selanjutnya, kita akan masuk ke variasi arah medan magnet. Di percobaan pertama, kita akan menggunakan satu baterai, 10 lilitan, dan arah medan magnet searah dengan jarum jam. Di percobaan kedua, kita menggunakan satu baterai, 10 lilitan, dan medan magnet kita ubah arahnya berlawanan dengan arah jarum jam. Pada pendeteksi magnet menggunakan motor listrik dalam variasi arah medan magnet, terlihat bahwa pada arah medan magnet yang berlawanan arah jarum jam, kecepatan putar kumparannya sama dengan arah medan magnet searah jarum jam. Sedangkan arah putaran untuk arah medan magnet berlawanan arah jarum jam mengarah ke dalam bidang, sedangkan pada arah medan magnet searah jarum jam mengarah keluar bidang. Selanjutnya, untuk variasi yang terakhir, kita akan masuk ke dalam variasi jarak medan magnet. Di percobaan pertama, kita akan menggunakan satu baterai, 10 lilitan, dan jarak 2 cm. Percobaan kedua, kita akan menggunakan satu baterai, 10 lilitan, dan kita ubah jaraknya sedikit lebih jauh, yaitu menjadi 4 cm.
Dari video tadi dapat kita simpulkan bahwa variasi jarak pada jarak 2 cm jauh lebih cepat berputar kumparannya dibandingkan dengan jarak 4 cm. Hal ini disebabkan oleh jarak kontak yang dekat akan memberikan induksi medan magnet yang lebih besar. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya jarak berbanding terbalik dengan patahan putar kumparan. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagian kelebihan dan kekurangan alat pendeteksi magnet. Untuk kelebihan alat pendeteksi magnet ini, yang pertama adalah portable, alias mudah dibawa-bawa, kedua ringan, dan yang ketiga mudah digunakan. Sedangkan untuk kekurangan alat ini sendiri, detektor magnetnya hanya bisa mendeteksi magnet yang mempunyai medan cukup besar dengan jarak yang relatif dekat. Selanjutnya, untuk pembanding alat pendeteksi magnet ini dengan alat pendeteksi magnet yang sering kita temui, pendeteksi magnet yang sering kita temui itu dibuat dengan konsep yang cukup rumit. Kerumitan tersebut sering membuat pengguna bingung, dan cara penggunaannya pun tergolong cukup sulit. Oleh karena itu, kami memilih alat pendeteksi magnet sederhana ini agar memudahkan penggunaannya. Yap, sekian buat presentasi video RBL kali ini. Apabila banyak kekurangan dalam video ini, kami mohon maaf. Dan buat kalian semua yang sudah nonton, kami ucapkan terima kasih. Dan jangan lupa nanti videonya di like ya. Bye bye.